Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia dari kelas 3 Ketua KTP dengan tim 211555201193. Nah, di sini saya akan membahas sistem terdistribusi yaitu sinkronisasi. Materinya itu yang akan dibahas meliputi sinkronisasi forward, clock logika, and clock physics, jenis-jenis algoritma, sinkronisasi jam, algoritma Kristen, algoritma Breakill, network, dan protokol atau biasa disingkat MTP. Nah, sinkronisasi adalah proses mengkonfigurasi beberapa proses untuk berjalan secara bersamaan. Ketika beberapa proses berjalan secara bersamaan, sinkronisasi proses membantu menjaga konsistensi informasi bersama dan pelaksanaannya proses kolaborasinya. Kolaboratif. Sinkronisasi straightforward. Caranya itu mudah untuk menentukan waktu adalah dengan menyatakan server waktu secara langsung atau Universal Coordination Time UTC. Hanya saja ada banyak variasi permintaan. Kedua itu karena waktu adalah hal yang mendasar bagi cara orang berpikir dan konsekuensi dari tidak menyinkronkan jam juga sangat dramatis, sehingga masuk akal untuk membicarakan sinkronisasi. Clock logika. Semua komputer mungkin memiliki rangkaian set time, meskipun penggunaan kata clock sudah umum. Kata yang lebih tepat adalah timer, yang mengacu pada komponen rangkaian. Timer ini menggunakan crystal quench sebagai sumber frekuensi, meskipun frekuensi osilator adalah osilator kristal. Biasanya stabil, sambil tidak mungkin untuk menjamin bahwa semua kristal yang berjalan di komputer yang berbeda akan memiliki frekuensi yang sama persis. Kemudian ada clock fisik. Dalam beberapa sistem, waktu aktual adalah penting seperti sistem waktu nyata. Sistem ini membutuhkan jam fisik eksternal. Berapa jam fisik biasanya digunakan untuk efisiensi redundansi. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting, contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal. Algoritma Kristen. Flavio Kristen tahun 1989 menawarkan suatu algoritma untuk menyerempetkan komputer-komputer dalam jaringan dengan suatu server waktu atau time server. Gagasan dasarnya identifikasi suatu network time server yang mempunyai sumber waktu akurat. Misalnya server waktunya mempunyai suatu UTC receiver. Semua klien menghubungi network time server untuk sinkronisasi. Namun, delay jarang terjadi pada saat klien menghubungi time server, menghasilkan waktu yang ketinggalan. Algoritma tersebut memperkirakan delay jaringan dan menetapkan kompensasi untuk itu. Kemudian ada pendekatan, klien mengirimkan request ke time server. Waktu jam lokasinya dicap sebagai T1. Server akan merekam
waktu yang diterima T2 sesuai dengan jam lokalnya. Treat delay jaringan selama transmisi request. Share membalas link pada waktu lokalnya T3. Setelah T1 dan T2, klik menerima balasan pada waktu lokalnya T4. RIS adalah delay dari jaringan selama transmisi respon. Sekarang kalian mempunyai informasi T1, T2, T3, dan T4. Dengan menganggap delay transmisi dari klik share dan share, klik adalah sama, maka T2 dikurangi T1 sama dengan T4 dikurangi T3. Sinkronisasi waktu clean, clean-nya mengestimasi offset 8 RIS relatif terhadap time server S. Nah, sinkronisasi waktu terhadap pada clean daripada mengubah waktu secara dramatis dengan 0 detik, 0 second. Biasanya waktu secara gradual disinkronkan. Jam software diupdate pada suatu kecepatan lebih kecil atau lebih besar saat time melakukan interupsi. Contoh catatan men-setup jam belakang, katakanlah jika 0 lebih kecil dari 0, tidak dibolehkan dalam sistem karena menurunkan nilai jam pada suatu komputer mempunyai efek merugikan pada beberapa aplikasi, misal program log. Algoritma Berkeley merupakan pendekatan terdistribusi untuk sinkronisasi waktu. Pendekatan algoritma Berkeley sebagai berikut. Satu, suatu timer server secara berkala sekitar sekali dalam 4 menit mengirimkan waktunya ke semua komputer dan mengambil selisih waktunya. Yang kedua, komputer menghitung selisih waktu dan kemudian membalas. Yang ketiga, server menghitung suatu selisih waktu rata untuk setiap komputer. Server memerintahkan semua komputer untuk mengupdate waktu mereka dengan sinkronisasi waktu gradual. Network Time Protocol (NTP) mendefinisikan suatu arsitektur untuk layanan waktu dan protokol untuk mendistribusikan informasi waktu di internet. Dalam NTP, server-server dikoneksikan dalam suatu hierarki logis bernama synchronization subnet. Level-level dari synchronization subnet disebut sebagai setara. Server-server strata 1 mempunyai informasi waktu yang paling akurat, terhubung ke suatu UTC receiver. Server-server dalam setiap setara bertindak sebagai time server untuk server-server di setara lebih rendah. Dari server NTP. Strata untuk berisikan server-server primer yang secara langsung dikoneksikan ke UTC receiver. Strata kedua adalah server-server sekunder yang disinkronisasikan secara langsung dengan server-server primer. Kemudian strata 3 mensinkronkan waktunya dengan server-server strata 2. Strata terakhir, komputer end user mensinkronkan waktunya dengan server-server pada strata lapisan teratas. Operasi dari protokol NTP. Ketika time server A menghubungi time server B untuk sinkronisasi, jika strata A dan lebih kecil sama dengan strata B, maka A tidak mensinkronkan dengan B. Jika strata
lebih besar strata B, maka time server A mensinkronkan dengan B. Suatu algoritma mirip algoritma Christian digunakan untuk mensinkronkan, namun sampel statistik lebih besar diambil sebelum dilakukan update jam tersebut. Time server A mengupdate stratanya. Strata A sama dengan strata B plus 1. Kesimpulannya, jadi jam fisik pada komputer tidak akurat. Algoritma sinkronisasi jam menyediakan mekanisme untuk mensinkronkan jam-jam pada komputer jaringan di dalam suatu sistem. Komputer-komputer pada jaringan lokal menggunakan berbagai algoritma untuk mensinkronkan. Beberapa algoritma seperti algoritma Christian mensinkronkan waktu dengan menghubungi time servers terpusat. Beberapa algoritma seperti algoritma Berkeley mensinkronkan dengan cara mendistribusikan melalui pertukaran informasi waktu pada berbagai komputer. NTP menyediakan arsitektur dan protokol untuk sinkronisasi waktu pada jaringan area luas seperti internet. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang sinkronisasi di sistem terdistribusi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.